Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dosen gaming, dan kali ini kita masuk ke dalam segmen jurnal ilmiah. Jadi video ini adalah video kelanjutan dari video saya yang pertama tentunya, terkait dengan tutorial submit artikel di jurnal ilmiah yang part 1. Buat kalian yang belum sempat nonton video yang part 1-nya, bisa dilihat di pojok kanan atas dari video kalian, itu ada link videonya, atau saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi video ini saya buat karena sudah mulai banyak yang bertanya, mana ini part 2-nya, atau mana kelanjutan dari part 1-nya. Jadi di video yang pertama itu saya membahas terkait dengan apa itu artikel ilmiah, apa itu jurnal ilmiah, bagaimana cara menulis di jurnal ilmiah, atau bagaimana cara mensubmitnya. Tapi sudah sampai itu saja. Nah, di video kali ini itu adalah benar-benar kelanjutannya. Jadi ketika kalian telah mensubmit artikel kalian di jurnal ilmiah, itu belum selesai prosesnya. Karena kalian masih harus mengetahui sejauh mana perjalanan artikel kalian yang telah kalian submit di sebuah jurnal, itu sampai terbit itu harus kalian pantau. Dan itu statusnya berubah terus-menerus. Nah, perlu diketahui juga dalam sebuah jurnal ketika kalian submit itu ada yang namanya proses manajemen penerbitan jurnal ilmiah. Perjalanannya itu bagaimana? Nah, itu sudah saya buat juga videonya. Sudah saya sertakan juga link manajemen penerbitan jurnal, ada di kolom deskripsi. Bisa kalian lihat untuk sebagai tambahan referensi. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam video bagaimana mengenal status artikel di jurnal kita, buat kalian yang belum subscribe dulu channel Dosen Gaming, dan jangan lupa untuk di like video ini, dan jika video ini dirasa bermanfaat nantinya, share ke teman-teman kalian agar semakin berkembang channel Dosen Gaming. Oke, langsung saja kita masuk ke bagaimana mengenal status artikel yang sudah disubmit. Ya, jadi ini adalah tampilan dari penulis ataupun autor ketika kalian sudah mensubmit artikel. Tampilan ketika login di sebuah jurnal akan seperti ini. Silakan kalian klik aktif. Nah, di sini lihat statusnya, yaitu adalah awaiting assignment. Di sini artinya adalah artikel kalian yang sudah kalian submit itu belum diapa-apakan oleh editor atau oleh pengelola jurnal. Belum dibuka, belum diproses sama sekali. Jadi statusnya masih awaiting assignment. Nah, kemudian ini adalah tampilan ketika artikel yang kalian submit itu sudah diproses oleh editor. Di sini statusnya berubah, yang tadinya masih awaiting assignment, sekarang sudah menjadi in review dan revision required. Berarti ini sudah diproses oleh editor pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan tata bahasa, template, kemudian plagiasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk melihat apa saja revisinya, bisa kalian klik saja di judulnya, kemudian kalian lihat di tab review. Jika ini kan masih di dalam summary-nya, geser ke review, kemudian cek di editor decision. Nah, di sini ada keputusan dari editor, itu kita klik di bagian komentar. Jika ada komentar di sini biasanya ada. Nah, di sini sudah ada ternyata. Mohon segera direvisi, terima kasih. Oke, berarti ada revisian. Dan di sini ada hasil upload dari editor. Jadi editornya itu sudah mengupload hasil revisi yang pertama. Tinggal kalian buka saja revisinya apa, kemudian diperbaiki. Setelah itu, jika sudah diperbaiki, kalian upload di bagian upload author version. Kalian tinggal choose file, pilih artikel yang sudah kalian perbaiki, kemudian kalian upload. Nah, jika kalian ingin memberitahukan ke editor by email atau by kolom komentar, itu diperbolehkan. Silahkan klik di bagian sini, ada tanda apa ya, ini amplop atau lain. Nah, kemudian tulis di sini. Misalnya sudah saya perbaiki, gitu ya. Sambil di choose file di sini di attachment, apa perbaikannya. Jika sudah, dipilih, kemudian upload, kemudian klik send. Nah, ketika sudah diklik send, berarti
akan masuk ke dalam email editor. Jadi tahapan pertama statusnya sudah berubah dari editor, kemudian sudah diperbaiki kembali. Nah, tahapan ini jika sudah fix diperbaiki oleh penulis, kemudian diterima, maka akan dilanjutkan ke reviewer luar. Karena tadi dari editor baru memperbaiki tata bahasa, plagiasi, dan lain sebagainya. Ketika dikirimkan ke reviewer luar, itu akan diperbaiki kedalaman isinya. Kemudian apakah metode yang digunakan sudah tepat, apakah penelitian-penelitian terdahulunya juga sudah tepat, dan lain sebagainya. Lebih mengarah ke kedalaman isi. Nah, sekarang untuk kelanjutannya, ketika artikel sudah dikirimkan ke reviewer, dan sudah diproses oleh reviewer, dan oleh reviewer sudah dikirim kembali ke dewan editor, dan dewan editor ataupun pengelola meneruskan ke penulis, yaitu Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian, maka di status di sini kembali berubah, yaitu in review revision required kembali. Nah, ada revisi kembali. Ini revisinya apa? Tinggal sama persis kita lihat. Nah, kalau yang pertama tadi oleh ya kita pindah dulu tabnya ke tab review. Kalau yang pertama tadi itu hanya di bagian editor decision, itu ada bagian-bagian upload. Nah, sekarang ada di bagian peer review. Di sini di peer review sudah ada file yang sudah di-upload di sini. Nah, berarti ini adalah hasil review dari seorang reviewer. Silakan tinggal diklik saja, kemudian dibuka, ada revision apa saja, kemudian diperbaiki. Nah, proses selanjutnya sama. Setelah diperbaiki, silakan tinggal di-upload author version, pilih filenya apa, kemudian diklik, jangan lupa kalau sudah dipilih, klik upload, kemudian sama persis notifikasi, berikan notifikasi kepada pengelola. Nah, seperti itu saja bagian dari review. Nah, status yang berikutnya, ketika sudah direview, kalian sudah memperbaiki dan sudah dikirim, kemudian diterima oleh dewan editor, maka statusnya akan berubah menjadi in editing, pay to publish, ataupun ada in editing. Jadi ini sudah diterima dan sudah masuk ke dalam proses production untuk diproduksi. Nah, kalau di sini ada pay to publish, berarti di sini harus ada proses administrasi atau membayar terlebih dahulu karena sudah diterima. Untuk melihat diterimanya tanggal berapa, silakan diklik saja di judul, kemudian masuk ke tab review, kemudian di bagian editor decision, di sini ada accept submission-nya, ada tanggal berapa. Nah, seperti itu dari mulai submit sampai dengan diterima. Nah, ada satu lagi status yang perlu diketahui. Nah, selain status-status artikel yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ada satu status yang perlu diketahui juga, yaitu status di reject atau ditolak artikelnya. Kalau tadi artikel yang sebelum-sebelumnya itu ada di bagian aktif. Nah, sekarang untuk mengetahui kalau artikel kita sudah di reject, itu ada di bagian archive. Archive-nya ada satu. Archive ini artinya recycle bin atau tong sampah seperti itu. Kalian bisa klik saja, oh ternyata ini artikel yang sudah kalian tulis, statusnya di sini archive, silahkan dibuka saja. Nah, dibuka di bagian review. Nah, di sini terlihat ada statusnya decline submission. Maksudnya apa? Decline ya. Decline submission gitu. Nah, biasanya di bagian komen di sini itu pengelola akan memberitahu mengapa judulnya itu ditolak. Ataupun biasanya pengelola juga memberitahu by email untuk memberikan alasan mengapa artikel yang sudah ditulis itu ditolak. Oke, cukup sekian. Itu saja status artikel mulai dari submit sampai dengan diterima atau bahkan ditolak. Sehingga untuk kalian yang sudah submit bisa sering-sering ngecek artikelnya atau menghubungi pengelola sejauh mana artikel saya. Apakah masih direview atau sudah diterima. Begitu, sekian dari saya. Jangan lupa bila video ini bermanfaat, silakan di-like dan juga di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.